Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Sevianto Raji, NPM 1931017 dari kelompok 11. Nah, di sini saya akan membuat video skill lab tentang terapi oksigen. Baik, oksigen itu merupakan salah satu bahan farmakologi yang banyak dipakai untuk pasien dengan kelainan kardiopulmoner. Lalu, oksigen juga memiliki keuntungan indikasi, dosis pemberian, dan komplikasi. Untuk indikasinya, yang pertama ada hipoksemia, lalu yang kedua dyspnea, lalu yang ketiga keracunan gas CO, lalu ada shock, infark miokard akut, dan pasca anestesi. Jadi untuk tujuan utama dari terapi oksigen itu, yang pertama mencegah terjadinya hipoksia sel dan jaringan, lalu menurunkan kerja pernapasan, dan 3, menurunkan kerja otot jantung. Baik, untuk cara mengetahui kondisi hipoksemia itu, yang pertama ada gejala klinik: sianosis, kelelahan, disorientasi, takipneu, dyspnea, terus takikardi atau bradikardi, aritmia, clubbing, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pemeriksaan analisa gas darah, dan yang ketiga pulse oximetry, yang keempat transcutaneous partial pressure of oxygen. Lalu untuk efek samping dari terapi oksigen dengan menggunakan dosis tinggi dan lama itu ada CNS, twitching, confusion, terus kejang. Lalu yang kedua respirasi, tracheobronchitis, atelektasis, lalu kerusakan jaringan. Lalu yang ketiga ada mata, kerusakan retina, dan miopia. Dan yang keempat renal, kerusakan sel tubular. Efek samping oksigen tergantung dari toleransi pasien, konsentrasi oksigen dan waktu pemberian oksigen. Lalu konsentrasi yang tinggi dan dalam waktu lama dapat menimbulkan gangguan pada beberapa organ, terutama di paru-paru itu sendiri. Lalu efek samping ini dapat dicegah dengan pemberian oksigen yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu oksigen diberikan secara sederhana dan fraksi inspirasi oksigen yang serendah mungkin untuk mempertahankan tekanan parsial oksigen lebih dari 60 mmHg dan saturasi oksigen lebih dari 90%. Untuk pemilihan metodenya, metode pemberian oksigen tergantung dari yang pertama itu ada fraksi inspirasi oksigen yang dibutuhkan, lalu kenyamanan pasien, lalu tingkat kelembaban yang dibutuhkan, dan kebutuhan terapi nebulisasi. Nah, untuk macam-macam alat yang digunakan itu, yang pertama ada nasal kanul, lalu yang kedua mask dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simple mask, lalu yang kedua rebreathing mask, lalu yang ketiga non rebreathing mask, dan yang ketiga ada venturi mask. Baik, selanjutnya penuntun belajar terapi oksigen. Yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu ada tabung oksigen, nasal kanul, dan masker oksigen, dan pulse oximetry. Lalu selanjutnya memastikan alat dan bahan dapat berfungsi dengan baik, dan memastikan tabung oksigen dan dalam kondisi baik dan terisi. Lalu memeriksa peralatan yang tidak ada yang bocor, dan memastikan pulse oximetry berfungsi dengan baik, dan melakukan penilaian awal terhadap pasien seperti menilai kondisi pasien saat masuk ke ruangan pemeriksaan, apakah terlihat sesak, sadar, dan berjalan dengan bantuan ataupun tidak. Lalu melakukan anamnesis singkat tentang penyebab kondisi pasien. Lalu melakukan pemeriksaan awal, kesadaran, frekuensi nafas, dan sianosis. Untuk memastikan tidak ada sumbatan di jalan nafas, jika terdapat sumbatan benda maka dilakukan penyisiran dengan 2 jari. Jika sumbatan bentuk cair atau dahak, maka dilakukan pemeriksaan dalam nafas. Lalu memasang alat saturasi oksigen pada jari telunjuk pasien, dan memberikan oksigen dengan menggunakan nasal kanul ataupun simple mask, dan meminta pemeriksa analisa gas darah arteri. Lalu menghitung tekanan parsial oksigen di alveolar, dan menghitung perbedaan tekanan oksigen di alveolar dan arteri, dan menghitung kebutuhan oksigen pasien saat ini, dan menentukan alat yang digunakan dan dosisnya berapa. Baik, mungkin itu saja video SL dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.